Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini rahmat Allah, berkah dari Allah, nikmat dari Allah. Malam ini bisa belajar dari salah satu Khadijah luar biasa yang dulu tinggal di Batam, sekarang ada di Cilacap ya teman-teman, yang mungkin hari ini baru ketemu nih, ada mitra-mitra saya. Terima kasih banyak, inilah berkahnya di HNI, mentornya banyak, jadi bisa belajar kemana aja gitu. Masya Allah. Makasih banyak Bu Sukam, teman-teman timnya Bu Sukam, salam takjim dari saya. Tadi saya lihat ada Bu Siti Ngaisah juga, Masya Allah. Salam buat Dede, ini mengingatkan saya ke Aga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang hari ini berkenan untuk mendengar sedikit ya. Cuma saya juga sebetulnya bingung apa yang mau disampaikan, itu belum terpikir. Hanya saja HNI bagi saya itu luar biasa ya. Jadi Allah menghadirkan nomor ID HNI itu tahun 2015 akhir, waktu itu hanya pakai aja gitu untuk anak saya awalnya. Karena saya nyari-nyari obat, nyari-nyari herba, nyari-nyari pengobatan ke sana kemari gitu. Sampai segala macam orang ketika teteh coba ke sana, teteh coba ke sini gitu, ketika memang diminta untuk ke sana, saya coba untuk ke sana juga gitu. Sampai akhirnya salah satu adik sepupu saya bilang, teteh nyari obat ke sana kemari gitu, coba teh hijrah ke Tibun Nabawi, jangan obat-obatan dokter terus gitu. Tadinya saya juga nggak mau ya, dalam arti karena memang anak saya butuh obat medis waktu itu gitu, kelumpuhan otak. Kemudian lagi gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, jantungnya bocor, segala macam gitu. Saya agak-agak takut juga waktu itu untuk konsumsi herbal gitu. Tapi adik saya menyampaikan, kita kan Islam gitu, masa kita nggak mengimani Al-Quran? Di Al-Quran disampaikan tentang madu, disampaikan tentang kurma, disampaikan tentang zaitun, disampaikan tentang siwak dan segala macam gitu. Coba dipelajari dulu. Akhirnya dari salah satu penyampaian itu saya cari-cari gitu, sebetulnya apa sih Tibun Nabawi itu, apa sih sebetulnya yang menjadi kekuatan, kenapa sih orang-orang Islam itu banyak yang belajar Al-Quran, banyak belajar Islam, tapi yang tentang kesehatan kok minim sekali gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit saya mulai mempraktekkan untuk anak saya, terutama saya dulu ikut KHT sampai 3 kali, 4 kali sama sekarang mungkin baru-baru ini, hanya untuk tahu ilmu KHT itu untuk diri pribadi saya gitu. Tapi ternyata Masya Allah semakin didalami, semakin pengen tahu banget gitu, sebetulnya kayak gimana, masih kurang terus. Jadi 2016 saya memutuskan untuk mengazamkan diri untuk berjuang di HNI, karena banyak orang Islam itu butuh tentang kesehatan Islam itu, karena banyak yang membutuhkan, tapi yang sedikit sekali yang mensyiarkannya gitu. Nah, alhamdulillah hari ini teman-teman yang ada di grupnya Bu Sukam ini luar biasa, Masya Allah ilmu-ilmunya. Saya juga pengen banget berguru sama beliau gitu ya, kalau Bu Sukam mau gitu, nanti saya pengen belajar banget. Nah, jadi sedikit latar belakang saya untuk mengenal HNI memang karena anak gitu. Nah, waktu itu saya memang orang yang nggak pernah keluar rumah, jadi dari kecil itu memang introvert, jadi nggak pernah bergaul sama warga sekitar. Terus orang-orang tahu saya gitu, karena saya memang tinggal dekat sekolah, kemudian lagi keluarga saya di situ, kakek saya adalah lurah pertama di situ gitu, jadi saya cucu pertama yang ada di situ yang memang besar, jadi saya ngikut kemana-mana. Kalau misalnya ada bidan, ada mantri, saya yang ada di situ gitu ya. Tapi saya nggak pernah bergaul. Jadi sampai terbawa sampai saya besar gitu. Jadi nggak pernah punya teman dekat tuh kalau misalnya dia datang ya baru gitu.
baru saja, baru untuk saya mau ngobrol, tapi kalau misalnya saya duluan itu nggak banget bagi saya gitu. Nah, ketika di HNI itu kan kita harus cerita gitu ya, cerita bagaimana caranya seorang saya yang nggak pernah ngobrol, nggak pernah punya teman-teman gitu, harus cerita ke siapa, harus bagaimana cara mulainya, harus gimana awalnya gitu. Itu yang akhirnya menjadi ketakutan saya gitu. Karena ketika mulai deg-deg gitu di hati itu udah bingung gitu mau ngomong apa gitu. Tapi saya ingat banget gitu ketika kita pengen sukses, penghalang terbesar kesuksesan itu adalah ketakutan kita untuk gagal gitu. Jadi akhirnya saya bersahabat dengan kegagalan. Berarti saya kalau misalnya mau sukses, saya nggak boleh takut gagal gitu. Saya harus bersahabat dengan kegagalan itu gitu. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit saya mulai senang gitu kalau misalnya ada gagal, supaya saya cepat suksesnya gitu. Jadi ketika ada yang nolak, ada yang remehin, ada yang ngusir gitu, sempat juga ya diusir atau bahkan dilempar lah gitu. Ayo Pak, ini obat-obatan abal-abal kayak gini loh. Oh, saya nggak mau. Dulu pernah ya, saya dimaki-maki salah satu tentara gitu, ABRI. Mungkin teman-teman beberapa belum pernah dengar cerita ini gitu. Jadi beliau itu beli mustika darah dan lain sebagainya, entah gimana gitu itunya, akhirnya diinjak-injak depan saya, mustika darahnya dan segala macam gitu. Nah, ketika hal seperti itu terjadi gitu, saya ingat kalimat itu saja, penghalang terbesar kesuksesan adalah ketakutan gitu, ketakutan akan kegagalan. Jadi saya nggak mau itu menjadi penghalang saya. Orang mau bilang apapun gitu, orang bilang saya nggak bisa, orang mau bilang itu nggak makan mungkin gitu, itu haknya beliau gitu, haknya mereka gitu. Karena saya tidak akan mungkin menutup mulut semua orang gitu. Yang saya bisa ya saya hanya tutup kuping aja gitu, dan saya meyakinkan ke diri saya bahwa saya pasti bisa gitu. Karena saya nggak mau hidup saya tahun ini sama seperti tahun kemarin, gitu Bu. Teman-teman semua ya, hidup saya nggak mau tahun ini sama seperti tahun kemarin. Karena beberapa tahun ini kok sama, gitu, stagnan, kemudian lagi dari mulai kegiatan, dari mulai ekonomi, dari mulai hal-hal yang lain, itu stagnan seperti tahun-tahun kemarin. Maka saya mengazamkan diri tahun 2016, tahun 2017 hidup saya tidak boleh sama seperti tahun ini. Maka yang harus saya lakukan adalah saya bersahabat dengan kegagalan itu gitu. Bersahabat dengan ketakutan-ketakutan dalam diri saya. Nah, terus yang kedua, saya harus punya mimpi besar. Kalau misalnya saya mimpinya hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta, kerjanya saya akan juga kecil. Karena kalau misalnya saya hanya mimpinya punya penghasilan 1 juta, 2 juta, saya mungkin bisa mengerjakan kerjaan di tempat yang lain gitu. Tapi saya membuat mimpi yang di tempat yang lain tidak akan mungkin bisa diwujudkan gitu. Hanya di HNI yang bisa mempercepat itu semua. Kalau misalnya di tempat yang lain mungkin bisa diwujudkan, tapi butuh berapa puluh tahun untuk mendapatkan itu semua. Mungkin kayak Bu Sukem kemarin ke Eropa gitu ya, ke Eropa berapa puluh juta kalau misalnya harus berangkat ke Eropa sendiri, dalam arti harusnya nabung uang, kerja, kemudian lagi berangkat ke sana gitu, belum oleh-oleh dan segala macam. Tapi di HNI Bu Sukem bisa berangkat ke Eropa gitu. Nah, inilah yang akhirnya saya insya Allah di tempat yang tepat, ada mentor-mentor yang membimbing, ada mentor-mentor yang siap untuk bantu segala macam, tinggal mau aja, maunya apa ya, mau bersahabat dengan ketakutan itu sendiri, kegagalan kita sendiri gitu. Ini yang akhirnya teman-teman mungkin melihat saya hari ini gitu, itu melihat saya sekarang, tapi prosesnya itu jarang sekali yang orang tahu bagaimana di balik apa proses yang saya jalani. Nah, mama saya juga sempat marah ya, mama saya sempat marah, udah sekolah, udah kuliah, udah ngajar, udah dihargain orang gitu di sekolah, sekarang jualan odol gitu, jualan minyak gitu. Nah, akhirnya saya bilang ke mama saya, Mah, yang jual di Alfamart, pemilik Alfamart, pemilik Indomart itu yang dijual apa gitu, yang dijual apa? Yang dijual kan pasti ada pasta giginya gitu ya, betul ya? Pasta gigi ada, sabun ada, sampo ada gitu. Apakah pemilik Alfamart, Indomart itu disebut sebagai pedagang odol, pedagang sabun gitu? Tapi bukan
dagang mah gitu, tapi bukan dagang, tapi bisnis gitu. Cuma bedanya, tapi bisnisnya itu bukan punya aset gedung seperti Alfamart, Indomart, tapi yang bisa dilakukan buka cabang. Nah inilah kadang teman-teman agen HNI yang sekarang 4.300.000 lebih itu, tahunya HNI itu dagang gitu, tukang obat, miris sekali gitu. Ketika mindset itu masih ada di agen-agen HNI. Padahal kita itu pebisnis gitu, bukan seorang pedagang ya, hanya jual. Kita fokus bangun aset. Saya sampaikan ke keluarga saya, tapi mau jadi pebisnis halal mah gitu, bukan dagang odol gitu. Memang awalnya seperti dagang odol, tapi bukan berfokus ke situ. Makanya perlu daftar nama, perlu ngedesain bagaimana membangun 10 cabang. Jadi ketika membangun 10 cabang itu di kepala saya itu udah kayak pengen bangun apartemen musukum gitu. Nah, bikin apartemen itu gimana kan gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit, kalau misalnya bangun apartemen mereka pakai beton, pakai besi segala macam, kalau saya dengan bicara kemudian lagi silaturahim gitu. Jadi semua orang mampu mengerjakannya. Jadi itu saja sih, punya bersahabat dengan kegagalan, terus punya mimpi yang besar. Jadi dulu itu saya ditanya sama Pak Firly bulan April ya kalau nggak salah, bonus saya sekitar masih 300 apa 800 gitu dulu tuh, 2016. Kata Pak Firly, Bu Pepi, Desember tahun 2016 mau punya bonus berapa gitu. Saya ditanya seperti itu, saya seorang guru yang Masya Allah ya gitu, teman-teman tahulah penghasilan guru bagaimana. Jadi bagi saya waktu itu saya bilang 3 juta Pak, dengan pedenya saya bilang 3 juta, karena bagi saya 3 juta gede banget gitu ya. Kata Pak Willy, 3 juta, ya jangan di HNI, kerjaan yang lain juga bisa gitu kan di HNI. Oh gitu ya gitu, terus naikin lagi targetnya. Saya sampaikan akhirnya 5 juta Pak. Saya yakin Bu Pepi bisa lebih dari itu gitu. Saya yakin Bu Pepi bisa lebih dari itu. Ketika itu kok orang lain aja yakin sama diri saya gitu, masa saya nggak yakin sama diri sendiri gitu. Jadi yaudah deh, itu dengan tangan gemeter itu saya tulis tuh di LKS Musukem, ditulis di LKS Flipchart waktu itu 10 juta sambil gemeter. Ya Allah, 10 juta ini kok kebayang duit semua, dari mana, gimana caranya gitu. Tapi saya bilang bismillah gitu ya, saya bekerja bukan karena untuk diri pribadi saya, tapi saya ingin membahagiakan orang-orang yang memang wajib saya bahagiakan gitu. Nggak apa-apa deh saya capek, nggak apa-apa deh saya ini, yang penting saya bisa sedekah banyak, saya pengen ngasih, nggak pakai mikir lagi gitu. Jadi ya saya tulis aja bismillah 10 juta. Saya kasihkan ke Pak Firly waktu itu, Pak Firly ini target saya. Kata Pak Firly, oke, saya kunci ya, gitu. Saya kunci 10 juta di Desember 2016. Pada waktu itu saya baru mulai 3 bulanan waktu itu di HNI. Akhirnya kata Pak Firly, ini caranya. Ibu fokus ke 10 jalur. Ada strategi, ada edukasi, gitu. Ada target. Ini targetnya Ibu, ini strateginya Ibu, ini edukasinya kita. Nah, maka saya ngikutin gitu. Jangan dihutangin. Terus jangan nganterin tanpa follow up. Itu sebetulnya banyak pertanyaan di hati saya, tapi saya pikir Pak Firly adalah rangernya saya. Saya masuk di HNI kayak hutan belantara. Jadi saya ngikutin aja deh gitu, ngikutin rangernya aja deh. Walaupun pertanyaan di hati saya banyak, cuma saya nggak berani nanya. Udah saya ngikutin aja, nggak ngutangin gitu. Padahal udah dia ngutang dulu ya, nanti bayarnya. Enggak, padahal di hati saya pengen banget ngutangin gitu. Tapi nggak, Pak Firly kan nggak boleh ya. Udah akhirnya nggak jadi gitu. Baru saya paham bahwa oh ternyata bukan omset yang kita kejar gitu, tapi bagaimana kita membangun aset, dan omset itu akan dapat ketika kita punya aset gitu. Dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana mereka paham bahwa Herba HNI itu luar biasa, bagus banget, bahwa dibutuhkan banget. Jadi bukan hanya sekedar oh iya boleh Bu, boleh ngutang, enggak. Jadi terkadang yang teman-teman atau jaringan saya sendiri bilang belum ada yang closing Bu, belum ada yang beli produk Bu, belum ada yang mau Bu. Yaudah deh, itu belum rezeki saya. Apa namanya tuh, saya tawakal aja gitu. Itu pun saya alami gitu. Tapi tahun 2016 waktu itu tawakal itu pasti gitu ya. Tapi yang saya lakukan adalah saya evaluasi dulu gitu. Kok nggak ada yang, kok tadi nggak ada yang gabung ya gitu.
saya salah ngomong apa ya gitu, terus kok hari ini terjual produk cuma segini ya gitu, tadi saya apa ya, jadi sebelum tidur itu saya evaluasi diri, ingat-ingat apa yang saya omongin, oh tadi tuh saya begini-begini, terbawa suasana, terbawa inilah segala macam gitu. Jadi evaluasi, setiap hari evaluasi, setiap mau tidur itu evaluasi caranya bicara supaya ada perbaikan ketika besoknya. Jadi saya lebih sering ngelihat gestur orang gitu, ngelihat matanya, dia tertariknya di mana, baru saya masuk gitu. Jadi bukan ketika tawakal itu pasti ya, tapi yang mungkin teman-teman lupa itu mengevaluasi diri gitu. Kenapa nggak closing selama berhari-hari, kenapa produknya hanya stagnan di situ gitu. Saya pasang target waktu itu sekitar 2016 itu, pasang target setiap bulan itu harus ada poin bebas 1.200 waktu itu ya, 1.200 poin atau 1.600 poin. Tapi Allah berikan itu bukan 1.600, bahkan 3.000 poin dalam satu bulan itu bisa punya poin bebas gitu. Jadi saya bisa naik level tiap bulan tapi nggak punya tim gitu, nggak punya tim. Nah, berarti kan ada yang salah dalam cara kerja saya. Kok saya nggak punya tim, kok saya bisa naik level dengan PCA segitu banyak, produk terjual begitu banyak, tapi tim saya nggak ada. Evaluasi lagi. Ya itulah Bu Sukom, jadi perjalanan saya di HNI hanya bersahabat dengan kegagalan, punya mimpi yang besar, bukan hanya sekedar punya penghasilan gitu, tapi berpikirnya itu saya pengen jadi bisnis saya pengen membangun imperium bisa diwariskan gitu, kemudian lagi saya memperjuangkan ilmu kesehatan Islam yang orang kadang nggak ngerti gitu, kemudian lagi hartanya bisa sebaik-baik manusia kan ya untuk bermanfaat dan banyak harta di tangan orang soleh, itu aja sih yang itu. Terus yang ketiga ya saya evaluasi gitu, evaluasi setiap malam, setiap mau tidur evaluasi, ingat-ingat apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya lakukan tadi gitu. Itu aja sih Bu, nggak ada yang istimewa juga. Subhanallah, jazakillah khair Bu Pepi, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman, Masya Allah. Iya Kum. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, pertanyaan bagus. Ini salah satu dulu yang banyak ditanya juga sama saya gitu, gimana caranya PCA juga, follow up juga, dan follow up-nya itu harus minimal itu 2 kali 24 jam gitu. Jadi orang yang sudah gabung, yang sudah gabung atau yang sudah beli produk, kita follow up lagi gitu. Sedangkan caranya bagaimana? Nah, ini itu PCA penting ya, mungkin teman-teman juga sudah memahami PCA penting, merekrut penting. Tapi kerjanya kita yang sesungguhnya sebetulnya di follow up gitu. Jadi follow up itu adalah 10 kali jauh lebih penting. 10 kali jauh lebih penting. Jadi supaya bagaimana caranya mereka itu paham HNI bukan hanya sekedar jual beli barang gitu, tapi ada bisnis yang luar biasa dahsyat, ada 2 potensi yang bisa diberdayakan di sini tentang kesehatannya dan tentang bisnisnya gitu. Apa yang saya lakukan ketika follow up? Yang pasti adalah memahamkan bahwa di sini ada AVO gitu. AVO itu kalau saya bisa menyebutnya sekretaris pribadi gitu ya, sekretaris pribadi yang mencatatkan segala macam tentang perkembangan bisnisnya kita gitu, tentang dari beli produknya, bonusnya berapa, kemudian lagi bagaimana cara ngambil bonusnya, bagaimana cara kita ngelihat data-datanya, ada web replikanya di situ gitu. Itu web replika itu yang kadang terlewatkan, bahwa semua agen HNI itu dikasih sama HNI web replika gitu yang menjelaskan tentang HNI itu apa gitu dan kenapa harus berbisnis di HNI. Saya juga ketika dulu tuh sering banget nge-share tentang web replika karena tinggal kopas-kopas aja kan ya, ada namanya kita di beranda, ada tulisan warna biru, nah itu ada web replikanya kita. Itu tiba-tiba di AVO ada tulisannya calon mitra gitu. Jadi ternyata dia gabung lewat web replikanya kita yang kita share gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi AVO, jadi memahamkan bahwa HN itu kita dikasih sekretaris pribadi gitu untuk kita lihat bonus gitu. Kemudian lagi yang kedua, berikan pemahaman bahwa di HNI ada manfaat ketika gabung gitu, 7 manfaat kartu diskon. Nah, saya fokus ke nomor 7 gitu. Fokus ke nomor 7 yang saya tekankan adalah pendampingan usaha gitu. Jadi teman-teman gabung 10.000, 30.000,
tapi punya hak untuk didampingi usahanya sampai sukses lagi gitu. Jadi kalau misalnya belum sukses mau minta pendampingan mitra itu gratis ya, gratis gitu, nggak perlu bayar, nggak perlu harus ngasih transport segala macem gitu ya. Jadi itu pendampingan usaha. Saya sering ibaratkan ke diri saya gitu. Dulu saya kan mama saya catering gitu, mama saya catering. Nah ketika kami pengen usaha catering yang lebih maju, kami ikut pelatihan gitu. Saya ingat banget waktu itu sama mama saya, ikutan pelatihan ya mama nggak bisa. Nah, mama udah bayar katanya 2 juta waktu itu. Saya bilang bayar 2 juta dapat apa aja, dapat makan segala macem, dapat pelatihan. Itu untuk kita ngedengerin yang punya cateringnya itu sudah besar gitu, kemudian lagi dia punya segala macam gitu. Itu kami harus bayar 2 juta dan itu setelah selesai itu ya sudah gitu. Kami nggak di coaching lagi dan kalau misalnya saya bilang ke dia, Pak, saya pengen punya usaha catering kayak Bapak gitu, keluarga saya gitu. Kira-kira Bapak mau nggak bantuin saya gitu? Ya kan pasti nggak bakal mau gitu kan. Jadi saya membandingkannya dengan diri saya gitu. Saya kalau misalnya saya pengen punya usaha besar kayak orang-orang, saya harus bayar dan mereka itu kan nggak mungkin mau direpotkan seperti mentor-mentor kita di HNI gitu. Tapi di HNI kita dapat pendampingannya free loh dan asal mau aja gitu. Kenapa kita punya usaha baru gitu, kita dapat didampingi, kemudian lagi kita mau nanya apapun tentang bisnisnya, tentang kesehatannya, itu pasti mentor-mentornya juga welcome, tinggal maunya aja gitu, mau belajar. Kayaknya kalau di HNI itu ilmu tuh berserakan gitu ya, tinggal ngambil aja. Itu aja sih Pak, jadi menyampaikan. Terus yang ketiga, mencari hot button tuh, dia sebetulnya punya macan dan mimpi nggak sih gitu, pengen nggak sih punya sesuatu hal yang pengen diraih dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu. Jadi dicari dari hati ke hati gitu. Jadi sebetulnya dia punya macan dan mimpi nggak, dan kita kasih solusi. Sebetulnya mimpinya itu bisa diraih, dipercepat itu di HNI. Itu sih Pak untuk follow up dan teman-teman ya yang nanya. Syukran. Oh sering banget itu. Nah, ini MLM ya gitu. Bahkan saya pernah saya share juga di sebuah video saya. Jadi saya pernah diundang ke sebuah syarikat bank. Jadi ada bank di situ di Bandung, sedangkan saya di Bogor gitu ya, perjalanan dari Bogor ke Bandung itu sekitar 4-5 jam. Itu dulu masih bawa anak, sebelum subuh saya sudah berangkat karena kami diundang untuk presentasi HNI waktu itu gitu. Nah, nyampe ke sana kok saya dicuekin gitu. Sampai di sana saya kok dicuekin padahal saya diundang sama mereka. Akhirnya saya tanya, Mbak, saya tolong sampaikan ya ke yang undang saya, Pak ini saya sudah datang. Oh iya, cuma gitu doang gitu. Saya telepon juga nggak diangkat. Akhirnya saya itu kan saya tanya lagi ke petugasnya. Kami hampir setengah jam itu nunggu di depannya itu. Dicuekin aja gitu di ruang tengah gitu. Padahal mereka ada. Nah akhirnya ketika saya tanyakan, Pak, Bu, yang Pak ini ada gitu. Saya boleh ketemu. Oh iya, Bu ada. Akhirnya kami diantarkanlah ke ruangannya. Kaget kan? Saya maksudnya kok saya dicuekin sampai setengah jam gitu. Ada apa? Tadi saya tanya, Pak, mohon maaf, kami bisa Bapak yang undang kami bisa presentasinya kapan? Terus ngomong gini, oh iya Bu, tadi sebelum Ibu datang katanya, saya sudah sampaikan ke karyawan-karyawan saya bahwa akan ada orang dari HNI yang presentasi gitu. Ternyata karyawan-karyawan saya tahu HNI itu dan HNI itu MLM, jadi kami menolak untuk MLM gitu. Jadi Bapak kebayang kan 5 jam saya perjalanan gitu dan kami ditolak udah nggak boleh gitu. Akhirnya saya sampaikan, Pak boleh nggak kalau misalnya boleh tidak, saya minta 10 menit saja gitu untuk menyampaikan. Nanti masalah Bapak menerima atau tidak, apa yang saya paparkan itu kembali lagi ke Bapak. Tapi saya minta tolong, saya sudah 5 jam bawa anak saya, bawa keluarga saya, dan kami pun diundang gitu. Boleh tidak, saya minta waktu 10 menit saja gitu untuk menyampaikan. Akhirnya diberi waktu waktu itu 10 menit. Kemudian yang terjadi bukan 10 menit, Pak. Kami hampir 5 jam di situ. Makan siang, makan sore itu. Tadi dulu, Bu. Nah, akhirnya ketika saya tanyakan MLM gitu, MLM, iya apa yang Bapak tahu tentang MLM? Saya pancing dengan pertanyaan gitu. Yang Bapak tahu apa tentang MLM? Saya tulis gitu kan. MLM kan begini, pokoknya menghujat semuanya gitu, saya tulis di papan tulisnya. Waktu itu saya tulis papan tulisnya. Dan jawaban saya cukup satu, alhamdulillah Pak, apa yang Bapak paparkan itu tidak ada satupun di HNI gitu, tidak ada satupun di HNI. Lalu saya masuk ke bab
muamalah kan, ketika kita bermuamalah ada 6 hal yang tidak diperbolehkan gitu. Ada goror, maisir, riba, zalim, khianat, menjual produk haram. Dan karena HNI masuk ke MLM, maka ada 8 hal yang tidak diperkenankan oleh ulama kita gitu. Salah satu buktinya adalah dengan sertifikat DSN. Jadi 8 hal yang diharamkan oleh ulama kita di HNI nggak ada gitu. Nah, 8 hal ini mungkin nanti ada kajian lanjutnya ya, seperti manigi, member get member, bonus berbasis rekrutmen, skema piramida bonus, kemudian lagi poin reward hadiah dari poin produk, kemudian lagi berlebihan tanpa fakta gitu, kemudian lagi member get member, terus yang terakhir itu ikhtilat. Nah, itu kan 8 hal yang tidak diperkenankan oleh ulama kita gitu. Di HNI itu nggak ada gitu. Jadi akhirnya mereka penasaran terus. Oh seperti itu, saya baru tahu gitu, Pak. Jadi ketika ada yang nanya MLM, sebetulnya mereka juga ada 2 hal saja gitu. Yang pertama, katanya MLM itu haram, katanya gitu ya, katanya. Padahal dia juga nggak ngerti tentang apa sebetulnya keharamannya itu yang mana gitu. Yang kedua, dia trauma atau apa sudah trauma dengan MLM sebelumnya gitu. Itu pengalaman saya sih, hanya 2 orang yang saya temui gitu. Dia apatis sama MLM, semua MLM, dan menyamaratakan. Yang kedua, yang katanya, yang dia belum pernah masuk, tapi katanya dan katanya. Maka saya menjawab HNI dengan apa yang 2 orang ini ada waktu itu di pengalaman saya ya, waktu itu ada di Bandung itu. Begitu sih Pak, jadi pengalaman tentang kajian tentang MLM syariah aja sih.